Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, hingga Jumat malam ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan pelajaran kita tentang kaidah lughah Arabiyah, kaidah bahasa Arab, yakni ilmu nahwu, dengan membaca buku Tuhfatus Saniyatu bi Syarhil Muqaddimatil Ajrumiyah, karya dari Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah taala. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang apa itu kalam. Ya, ma'anal kalam? Nah, al-kalamu huwa al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, dan itu terdiri dari 4 unsur. Jadi kalam terdiri dari 4 unsur, yaitu al-lafdzu, kemudian al-murakkabu, kemudian al-mufidu, kemudian bil wad'i. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang baru sampai itu ya. Berarti sekarang masuk makna kaunihi lafdzan. Al-kalamu huwal lafdzu. Nah, maknanya sebagai lafaz. Nah, man yurid an yabda bil qiraah? Siapa yang ingin mau mulai bacaan? Baca aja Ustaz. Ya, fadhal, qiraah. Wa ma'na kaunihi lafdzan ayyakuna sawtan mustamilan ala ba'dil huruf al-hijaiyati allati tabtadi'u bi alifi wa tantahi bil ya'i. Wa misaluhu Ahmadu wa yaktubu wa Sa'idun. Nah, itu ada yang salah di cetakan yang lain, itu kananya itu harusnya kul. Berarti fa inna kulla. Fa inna kulla. Kana itu diganti kulla, yang artinya setiap itu. Talasi inda nutqi biha takun sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin tin. Ya, fal isyaratu masalan, kalau seperti itu. Masalan la tusamma kalaman inda nahwiyyin dan nahwiyina li adami sautan mustamilan ala ba'dil hurufi wa in kanat sama indal luqawiyina kalaman li husul qaidati biha. Nah, tasati'an tutarjim, bisa terjemahkan?
Dan makna kaum ini secara lawan bahwasanya keberadaan suara cukup atas sebagian huruf hijaiyah. Mustamilan itu artinya mencakup atau mengandung. Mencakup atau mengandung kepada sebagian huruf hijaiyah yang dimulai dengan alif. Asli artinya itu kalau dia tabtadi'u fi'il ma'lum ya berarti yang termulai. Yang termulai dengan alif dan terakhir atau berakhir dan berakhir dengan ya. Dengan ya. Misalnya misalnya Ahmadu, Yaqubu, Sa'idun. Maka jika setiap bukan jika, maka tadi sebetulnya inna kulla, maka sesungguhnya maka sesungguhnya setiap satu dari kalimat-kalimat ini, kalimat itu jamak dari kalimah. Apa makna kalimah? Kata yang tiga ini ketika membacanya, ya mengucapkannya, ketika mengucapkannya dengannya menjadi suara. Ya, takun itu keberadaannya suara, ya, bersuara yang mencakup, mengandung atas 4 huruf hijaiyah. Maka isyarah misal masalan sebagai contoh. Masalan sebagai contoh. Tidak dinamakan, ya, tidak disebut sebagai kalam di sisi ilmu para ahli nahwu. Ya, di sisi para ahli nahwu. Li adami itu karena tidak adanya. Ya, keberadaannya dia sebagai suara atau bersuara yang mencakup atas sebagian huruf. Dan jika nah, kalimat seperti ini sering diterjemahkan meskipun. Dan jika meskipun disebut di sisi ahli bahasa suatu kalam untuk menghasilkan. Ya, ini lamnya taklil artinya karena menghasilkan. Karena menghasilkan atau faedah padanya. Ya. Saya ulangi ya. Bismillah qala musannif rahimahullah taala. Wa makna kaunihi lafdhan. Ya. Dan makna dari keberadaannya, nyanya kembali ke kalam tadi. Makna dari keberadaannya kalam itu sebagai lafdhan, sebagai lafad. Ya, lafad itu apa? Terlafatkan. Dalam bahasa Indonesia sudah kita pahami ya, terlafatkan. Apa itu maknanya? An yakuna sautan. Nah, keberadaannya dia kalam itu sautan. Saut bersuara. Ya, bersuara. Saut itu bersuara. Mustamilan yang mencakup atau mengandung ala ba'dil hurufil hijaiyati. Ya, mencakup atau mengandung atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Nah, apa itu huruf-huruf hijaiyah? Alati tabtadi'u bil alifi wa tantahi bil ya'i. Yang huruf hijaiyah itu termulai dengan huruf alif dan berakhir dengan huruf ya. Ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha dan seterusnya. Terakhir kan waw, ha, ya. Terakhir kan huruf ya. Itu namanya huruf-huruf hijaiyah. Berarti sautan wa harfan. Mudahnya gitu. Jadi ringkasnya makna daripada lafdzon itu sautan wa harfan, bersuara dan terdiri dari huruf. Ada huruf-hurufnya.
Nah, misalu contohnya Ahmadu. Nah, dari huruf hamzah, ha, mim sama dal. 4 huruf itu. Kemudian wa yaktubu, ya, kaf, ta, ba. 4 huruf juga. Sa'idun, sin, ain, ya, dal. 4 huruf juga. Nah, fa inna kulla wahidatin, maka sesungguhnya kulla wahidatin, setiap dari salah satu min hadhil kalimati salasi, dari 3 kata ini, ya, indan nutqi, ketika pengucapannya, indan nutqi biha, itu ketika pengucapannya, takunu sautan. Nah, keberadaannya dia itu adalah berupa sautan, bersuara. Ahmadu, kan keluar suaranya. Yaktubu, sa'idun, keluar suaranya. Mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyatin, mengandung atas 4 huruf hijaiyah. Tadi sudah kita sebutkan huruf-hurufnya. Paham ya? Ini makna lafdzon. Ringkasnya tadi sautan wa harfan. Ya, ringkasnya gitu. Nah, berbeda ini kalau kita membahas tentang isyarah. Fal isyaratu mathalan, maka isyarat, nah, sebagai contoh itu sudah ada dalam kurung nomor 1, sama seperti kemarin di paragraf kedua atau ketiga itu kan juga ada isyarah. Mana isyarah ada di bawah catatan kakinya, itu ada takliknya. Maksudnya isyarah itu adalah idza qala laka qail, jika ada seorang yang berkata kepadamu, al ahdarta lil kitab alladzi talabtuhu minka, apakah kamu sudah mendatangkan kepadaku kitab yang aku meminta kepadamu? Fa asyarta ilaihi bi ra'sika, maka kamu mengisyaratkan dengan kepalamu. Min fauqi ila asfal, dari atas ke bawah, manduk-manduk. Nah, itu namanya isyarat. Manduk. Nah, itu namanya isyarat. Nah, fahuwa yufhamu. Nah, maka hal itu tuh difahami. Annaka taqulu lahu na'am, bahwasanya kamu mengatakan na'am. Jadi secara isyarat. Nah, isyarat seperti itu dikatakan penulis la tusamma kalaman, tidak dinamakan sebagai kalam. Menurut siapa? Indan nahwiyina, menurut ahli nahwu. Karena kalau menurut ahli nahwu, definisi kalam itu adalah sautan wa harfan. Nek manduk-manduk kan nggak ada suaranya, nggak ada huruf yang keluar. Nah, maka itu bukan kalam menurut ahli nahwu. Li adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil hurufi, karena tidak ada keberadaannya dia itu sebagai suara yang mengandung sebagian huruf-huruf. Nah, insyaallah mudah difahami kan? Nah, kemudian wa in kanat tusamma indal lughawiyina kalaman. Wa in kanat di sini sebetulnya itu syarat butuh jawab, tapi secara ringkas saja untuk kita yang masih baru. Hal seperti ini diterjemahkan meskipun. Ya, wa in kanat tusamma indal lughawiyina kalaman. Meskipun dinamakan kalam menurut ulama ahli lughah. Ya. Kenapa? Li husulil faidati biha. Li itu artinya karena, taklil sebab. Karena husulil faidati, terhasilkannya faedah dengan isyarat itu tadi. Ya, isyarat itu bisa memberikan faedah. Ya, maka menurut ahli lughah dia termasuk kalam, tapi menurut ahli nahwu tidak. Mahum insyaallah. Nah, ba'dahu silakan. Yang baca? Ya, silakan. من كلمتين أو أكثر
itu harusnya dot, bukan dho, tapi dot, sod dot, indomma. Ya, sebagaimana kalimat berikutnya nanti sawaun itu akana indimam, dot pakai itu diganti dot ya. Idan domma, hasil lanjut. Sawaun akana indom wayriha ilaiha haqiqatan. Karir sawaun akana indimamu wayriha ilaiha haqiqatan. Nah, Al-amthilah bis-sabiqati at-taqdiran kama idza qala laka qailun man akhuka fataqulu Muhammadun. Wa hadhihi kalimatu tu'tabaru kalaman bi anna taqdiran Muhammadun akhi. Fa hiya bitaqdiri ibaratun al-lafzun min thalathi kalimatin. nah, terjemah. Makna keberadaan kabar tersebut murakaban adalah Secara terjemahan murakaban apa? tersusun. Ya, tersusun. Kalam tersebut tersusun Min kalimataini. tersusun dari dua kata Ya. atau melebihi. Ya, atau lebih. Jadi di situ ada kata mu'allafan. Mu'allafan itu artinya sama dengan apa? Murakkab, tersusun. Dia isim maf'ul. Kenapa dibaca mu'allafan? Mu'allaf. Ya, dia isim maf'ul dari kata allafa yu'allifu ta'lifan. Mu'allifun, mu'allafun. Ya, mu'allaf berarti sesuatu yang disusun atau tersusun. Nah, wasil. Contohnya Muhammad adalah seorang musafir. Yaitu Muhammad harusnya tanwin ya, Muhammadun. Itu. Nah, Muhammad itu munsharif, Muhammadun musafirun. Lanjut. Ilmu itu bermanfaat. Ya. Terus. Orang yang bersungguh-sungguh itu sampai mendapatkan keberhasilan. Ya, jadi kesuksesan. nah, dia sampai kepada kesuksesan. Setiap orang yang bersungguh-sungguh itu mendapatkan bagian. Nah, Ilmu itu lebih baik dari apa yang kau usahakan kepadanya. nah, Maka setiap ibarat ungkapan dari ibarat-ibarat ini itu dinamakan kalam. ya, jadi itu ibarah ya, itu ada yang tak cetak tebal dikit, itu salah cetak juga itu ro. Itu ketikanya dal tapi itu dipanjangkan dikit jadi ro. Fakullu ibaratin. Ya. Ibarah itu artinya ungkapan. Ya, jadi setiap ungkapan ya, lanjut. Dan setiap ungkapan dari ungkapan-ungkapan tersebut itu tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, Maka satu kata itu tidak dinamakan kalam ketika menurut para ahli nahwu, nah, kecuali apabila di dhamma. indoma itu artinya itu terkandung, mengandung. Jadi idandoma ghairuha ilaiha artinya kecuali ketika selainnya itu mengandung Selainnya itu mengandung kepada kata yang lain. yang lain. Ya, atau kepadanya ya. Jadi itu susunan ya. Namanya susunan kan dari beberapa kata. Nah, selainnya tersusun kepadanya, mengandung padanya. Lanjut. Sama saja apakah kandungan selainnya itu Kepadanya. secara hakikat seperti contoh yang telah berlalu atau secara takdir. Ya. Sebagaimana apabila seseorang berkata kepadamu, ada seseorang yang berkata kepadamu, siapa saudaramu? Maka kau mengatakan Muhammad. Maka kata ini itu dianggap sebagai kata, karena sesungguhnya takdirnya adalah Muhammad saudaraku.
secara takdirnya itu ibarat yang tersusun dari 3 kata. Nah, yang berikutnya ini makna kaunihi murakkaban. Makna keberadaan kalam itu murakkab, tersusun. Ayakuna mu'allafan, ya, keberadaannya itu tersusun min kalimataini au aktsar, dari 2 kata atau lebih. Bisa difahami ya? Contohnya Muhammadun musafirun, berapa kata? 2 kata. Al ilmu nafi'un, berapa kata? 2 kata. Yablughul mujtahidul majda, berapa kata? 3 kata. Li kulli mujtahidin nasibun, berapa kata? 4 kata. Apa saja? Lam harfu jar, kemudian kul, mustahid, nasib, 4 kata ya. Kemudian al ilmu khairu ma tas'a ilaihi, berapa kata itu? Banyak itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 atau 7. Al ilmu 1, khairu 2, ma 3. Tas'a itu fi'il dan fa'il. Berarti kan 4, 5. Ya kan? Ilaihi jar majrur 6, 7. Ya, kalau dirinci seperti itu. Berarti banyak kan? Nah, faqulu ibaratin min hadhil ibarat, maka setiap ungkapan dari ungkapan-ungkapan ini itu sama kalam, disebut sebagai kalam. Faqulu ibaratin minha, dan setiap ungkapan dari ungkapan itu tersusun dari 2 kata atau lebih. Nah, soal sampai sini paham. Fal kalimatul wahidah, maka 1 kata, al kalimatul wahidah 1 kata, la tusama kalaman indan nuhati, tidak dinamakan sebagai kalam menurut ahli nahwu. Nuhah itu jamak taksir dari nahin. Nahin jamak taksirnya nuhah. Seperti da'in, ini isim-isim mankus. Da'in jamaknya du'ah. Kalau dalam bahasa Indonesia du'at. Pernah dengar kata du'at? Tadribu du'at, itu. Ada kata du'at, itu hanya doa. Seperti ini tulisannya, nuhah. Kemudian qadin, qadin hakim, itu jamaknya qudah, qudat, qudah. Asin orang yang bermaksiat, jamaknya usah. Ini isim-isim mankus, jamaknya bentuknya seperti ini. Ya. Jadi kalau 1 kata, kembali ke sini ya. Kalau 1 kata itu tidak dinamakan kalam menurut ahli nahwu, illa kecuali idzan dhamma ghairuha ilaihi, kecuali ketika ghairuha itu maksudnya itu ada kata selain dia itu mengandung kepadanya, mencakup, mengandung kepadanya. Ya. Maksudnya gimana ini? Sawaun akana dhimamu ghairiha ilaiha haqiqatan, sama saja pengandungannya selainnya kepadanya itu secara hakiki, kal amsilati sabiqah, seperti contoh-contoh yang berlalu. Berarti mengandung secara hakiki itu berarti dia memang nampak zahir. Maksudnya hakiki, dia itu nampak zahir, kelihatan nyata, hakiki. Contohnya Muhammadun musafirun. Ini ada kata Muhammadun, kemudian ada musafirun. Nah, 2 kata ini saling mengandungi satu sama lainnya. Jadi indimamu ghairiha ilaiha, jadi pengandung satu dengan lainnya. Artinya apa? Muhammad adalah musafir. Nah, musafir itu menjelaskan siapa itu Muhammad. Jadi saling mengandungi, saling memberikan makna yang berkaitan. Ini namanya indimam, saling mengandungi, mengandung makna. Kemudian am takdiron, atau secara takdir. Takdirnya maknanya itu prediksi, secara maknawi, secara perkiraan yang bisa dimaklumi, takdir. Nah, contohnya ini, kama idza qala laka qailun, ya, sebagaimana ketika ada qail. Qail itu isim fa'il, orang yang berkata. Berarti sebagaimana ketika ada orang yang berkata, qala laka, berkata kepadamu. Nah, qala laka qailun, artinya ada orang yang berkata kepadamu. Ya, berkata apa? Bertanya di sini maksudnya, man akhuka, siapa saudaramu? Atau susun berapa kata itu? Man akhuka 3.
3 apa 2? 3. Man, aku, sama ka. Ya, 3 kata kan. Fatakulu, maka kamu mengatakan, maksudnya kamu menjawab dengan 1 kata tok. 1 kata saja. Apa itu? Muhammad. Jadi, man aku ka, siapa saudaramu? Saya jawab Muhammad. Ya, ini kan 1 kata. Nah, fahadhil kalimah, maka kata yang 1 ini, Muhammad ini tadi, tukta baru kalaman. Tukta baru itu dianggap, ya, diperhitungkan atau dianggap sebagai kalam. Kenapa? Li'anna takdiro, karena prediksinya dia, maknanya itu adalah Muhammadun akhi. Berapa kata Muhammadun akhi? 3 kata. Muhammad, aku, sama ya mutakalim. Ya, Muhammadun akhi. Fahiya fit takdiri, maka kalimat itu secara takdirnya adalah ibaratun mu'allafatun, ungkapan yang tersusun min salasi kalimat, dari 3 kata. Paham insyaallah ya. Nah, kalau sudah bisa baca, nerjemahkan sendiri, bisa paham, alhamdulillah, masyaallah, cepat berarti kita prosesnya. Nah, ba'dahu man yurid an yaqra. Ya, fadal. Sukutu haitsu li akhara, ya akhara. Lafdzun. Mudhaf-mudhaf salasi kalimatin. Yan in tadoro yan tadiru. Ya, sarafnya men. Mata kuluhu, lu takulu, fil mudhari marfu, hu mata kuluhu, Nah, terjem. Makna keberadaannya kalam itu sebagai mufidan. Mufidan apa artinya? Ya, berfaedah atau memberikan faedah. Maknanya adalah an yahsuna sukut. Apa itu? Secara terjemahan aja, kakunya apa? Yahsunu tanya apa? Baik. Diamnya orang yang berbicara atasnya. Terus nanti kita jelaskan maknanya. Dengan ketika tidak layabqa asamiu, tidak menetap atau tinggal, asamiu orang yang mendengar, bukan muntadiran ini apa? Dalam keadaan menunggu. Ya, dalam keadaan menunggu li syai'in, untuk sesuatu yang lain. Li syai'in akhara, itu untuk sesuatu yang lain. Nanti kita ulangi. Maka kalau ya betul. Kalau di sini itu yang, kalau yang walau di sini itu walaupun
Ya. Mukhatab. Siapa mukhatab? Ya, dikarenakan orang yang diajak bicara, iya, yang tadiru, menunggu. Apa yang? Ba'da hadza. Ba'da. Setelah ini. Ya tarattabu itu, apa ya tarattabu? Terakibatkan. Ya. Ansota dalam itu. Ansota apa ansot? Kalau sholat Jumat itu ansitu, ya diam ya. Maka talamid para murid diam. Talamid jamak dari tilmid. Para murid ya, maka para murid diam. Soro. Ya, maka menjadi kalam. Li karena faedah ya. Kalau udah selesai paham. Awal-awalnya kalimat yang pertama yang agak susah ya. Yahsunu sukutul mutakallim. Jadi, makna kauni mufidan, makna keberadaan kalam itu berfaedah. Maknanya adalah an yahsuna sukutul mutakallimi alaih. Maksudnya adalah diamnya si pembicara alaihi atas kalam tersebut itu yahsunu sudah menjadi baik, atau ini senantiasa baik, ini fi'il mudhari ya. Jadi menjadi baik. Maksudnya baik itu gimana? Nah, bihaitsu dengan cara atau dari sisi la yabqa sami'u, dengan cara si pendengar itu tidak tersisa atau tidak menetap dia itu dalam keadaan muntadhiron, masih menunggu. Ya, masih menunggu apa? Li syai'in akhara, untuk sesuatu yang lain. Jadi si pembicara itu berbicara kemudian dia diem, itu udah bagus. Maksudnya apa? Si pendengar sudah memiliki pemahaman yang bagus, sudah mendapatkan faedah, dan dia tidak nunggu lagi, tidak menunggu. Nah, contohnya di sini, falau qulta, maka jikalau kamu mengatakan idza hadar ustadu, ketika atau apabila ustadz telah hadir, kemudian si pembicara diem nih, antum pendengar masih kan menunggu. Jika ustadz hadir, kenapa kalau ustadz hadir? Ya, kan masih dalam keadaan muntadhiron li syai'in akhar, kan menunggu untuk sesuatu yang lain. Ini namanya belum mufid, belum memberikan faedah. Nah, la yusamma dzalika kalaman, maka hal itu tidak dikatakan kalam. Walaupun ya, kalau apa yang diucapkan tadi idza hadar ustadu itu merupakan lafdzun murakkabun min salasi kalimat. Itu adalah suatu lafaz yang tersusun dari 3 kata. Ya, belum kalam. Karena namanya kalam itu mufid. Ya, masih gantung bacanya gitu. Jadi si pendengar itu masih nunggu. Ya, li'anal mukhataba, karena pendengar itu yang tadiru masih menunggu, mataquluhu ba'da hadza, apa yang kamu mengucapkannya setelah ini. Masih nunggu, masih nanggung itu. Mimma yatarattabu mimma yatarattabu ala huduril ustadi, dari apa yang terakibatkan atas kehadiran ustadz. Kan kalimatnya kan apabila ustadz telah datang, kenapa, apa akibatnya kalau ustadz datang gitu. Nah, man masih nunggu itu, menunggu akibat daripada kehadiran ustadz. Nah, maka faida qulta, ketika kamu mengatakan idza hadar ustadu ansata talamidu, apabila ustadz telah hadir maka para murid diam. Nah, itu sudah selesai. Kalau itu mufid, itu kalam. Ya, belum sempurna. Ya, istilah kalau dalam bahasa kan kalimat sempurna. Ya, kalimat mufidah itu berarti kalimat sempurna. Ini jenis soro kalaman, maka dia menjadi kalam li husulil faidati, karena terhasilkannya faidah. Nah, berikutnya saya aja ya, tinggal beberapa menit masuk waktu isya.
Nanti dihafalkan, yang belum baca gantian yang lain. Jangan itu-itu aja ya. Dipersiapkan. Nah, berikutnya makna kaunihi maudhu'an bil wad'il arabiyyi. Ya. Makna keberadaannya itu maudhu'an isim maf'ul. Maudhu isim maf'ul, artinya yang diletakkan. Bil wad'il arabi, dengan peletakan orang Arab. Ya, makna kalam kan lafdzun murakabun mufidun bil wad'i. Nah, bil wad'i kan terjemahnya kan dengan peletakan. Nah, makna diletakkan dengan peletakannya orang Arab itu apa? Maknanya adalah antakunal alfadhu al musta'malatu fil kalami minal alfadhi allati wadu'at hal arabu. Ya, artinya keberadaan lafat-lafat al-musta'malah yang digunakan. Jadi keberadaan lafat-lafat yang digunakan fil kalami, di dalam kalam, adalah minal alfad, dari lafat-lafat alati yang wadu'at hal arabu, yang orang-orang Arab itu telah meletakkannya, artinya menggunakannya. Lidalalati ala maknan, untuk menunjukkan suatu makna, minal ma'ani, dari makna-makna. Jadi menunjukkan suatu makna, intinya gitu. Contohnya, masalan hadoro. Hadoro, kata hadoro itu secara bahasa Arab, itu bahasa Arab hadoro. Kalau dalam bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa serapan, yaitu artinya apa? Hadir, telah hadir. Nah, hadoro itu kalimatun wadu'ahal arabu. Nah, hadoro adalah suatu kata yang orang Arab itu telah meletakkannya limaknan, untuk suatu makna. Ya. Maknanya apa? Wa huwa husulul huduri, ya, fi zamanil madhi. Ya, makna hadoro itu adalah terhasilkannya kehadiran fi zamanil madhi, di waktu yang lampau. Di waktu yang lampau, berarti ini namanya fi'il madhi. Nah, kejadian yang terjadi di waktu lampau, ini fi'il madhi. Nah, ini bahasa Arab, fi'il madhi. Kemudian contoh yang lain, wa kalimatu Muhammad, boleh dibaca Muhammadun, boleh dibaca Muhammadin. Dan kata Muhammad, qad wada'a hal arabu limaknan. Nah, sungguh orang Arab telah meletakkan kata Muhammad itu untuk suatu makna. Apa makna Muhammad? Wa huwa dzatus syakhsi. Jadi Muhammad itu adalah zat, itu apa? Diri seorang, atau jiwa seseorang, ya, diri seorang, itu aja. Syakhsu itu artinya person, seseorang, berarti diri seseorang, kayak gitu. Dzatus syakhsi itu kita artikan diri seseorang. Ada lanjutannya, itu belakangnya al musamma, yang dinamakan atau dinamai, bihadal ismi, dengan nama ini. Berarti Muhammad itu adalah diri seseorang yang dinamai dengan nama itu, yaitu nama Muhammad. Contohnya gitu. Kemudian itu dua kata dalam bahasa Arab ya. Nah, makanya bil wad'i, dengan meletakkan bahasa Arab. Fa idza qulta, maka jika kamu mengatakan hadara Muhammadun. Nah, Muhammad telah hadir. Muhammad telah hadir. Takunu qad istamalta. Nah, maka keberadaanmu itu qad istamaltanya, sungguh kamu telah menggunakan. Istamala itu menggunakan. Kamu telah menggunakan kalimata ini, dua kata. Kamu telah menggunakan dua kata. Kullun minhuma, setiap dari dua kata itu, mimma wadu'ahal arabu, termasuk sesuatu yang orang Arab telah meletakkannya, yang menggunakannya, yaitu kata Arab kan, dua itu, hadara sama Muhammadun. Nah, maksudnya gimana? Ini lebih jelas lagi. Bi khilafi ma idza takalamta bi kalami mimma wada'ahal ajamu. Bi khilafi itu artinya berbeda dengan. Boleh kita terjemahkan balikan. Bi khilaf itu artinya kan dengan berbeda, harusnya kan gitu. Tapi enaknya kita balikan. Berbeda dengan ma, apa yang idza takalamta, jika kamu mengatakan bikalamin, dengan suatu kalam,
yang mimma wada'ahal ajamu, yang orang ajam itu meletakkannya. Orang ajam itu siapa? Non Arab. Ya, orang non Arab meletakkannya itu maksudnya menggunakannya. Seperti siapa? Kal Farosi, seperti orang Persia. Ya. Farosi itu atau Farsi itu Persia. Kalau sekarang Iran, Persia. Ya. Kemudian wat Turki, itu Turki. Kemudian wal Barbar, suku Barbar. Wal Faranji. Nah, di sini di tempat tulisannya Prancis pakainya Faranji. Kalau di Drusulu kan Faransa. Di sini Farans, ya French. Ya. Nah, itu kan non Arab semua itu. Nah, kalau kita menggunakan bahasa yang mereka letakkan itu bukan kalam menurut ahli nahwu bahasa Arab. Ya karena bahasa asing gitu. Kita orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, ya itu bukan kalam Arab namanya. Ya bahasa Indonesia gitu. Fa innahu la yusamma fi urfi ulama il arabiyyati kalaman. Maka sungguhnya hal itu tadi yang ajam tadi, non Arab tadi, la yusamma tidaklah dinamakan fi urfi ulama il arabiyyati kalaman. Dalam urufnya, uruf itu adat kebiasaan kebanyakannya para ulama ahli bahasa Arab sebagai kalam, jadi tidak dinamakan sebagai kalam. Wa in sammahu, meskipun, nah ini juga wa in di sini artinya meskipun. Sammahu ahlul lughatil ukhra kalaman, meskipun ahli bahasa yang lain menyatakan atau menamakan hal itu sebagai kalam. Nah, ya memang ada perbedaan antara ahli lughah sama ahli nahwu, karena ahli nahwu itu kaitannya dengan apa sih? Tata bahasa kan itu. Kita mempelajari tata bahasa, mempelajari akhiran kata, itu kan harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya, kalau sesuai ya tidak dikatakan kalam menurut ahli nahwu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Sudah dipahami? Gimana? Kecepatan atau pelan atau apa? Saya bisa dipahami ya. Yang lain sambil apa? Latihan-latihan baca gitu. Ini sekalian praktek ya, insyaallah. Nah, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Naktahi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.